Nanti kita tunggu Mang Amsi ya. Hari ini kita akan membahas tentang cita rasa cara investasi trading saham syariah ya ini ya. Bersama narasumber kita nanti Mang Amsi ya. Jadi kita akan tanya apakah memang benar nih saham syariah bisa kita tradingkan ya. Beliau adalah founder dari Syariah Saham ya, syariahsaham.com. Nanti kita akan coba gali lebih banyak terkait dengan informasi saham-saham syariah ya. Hari ini kita akan membahas cita rasa ya, cara investasi trading saham syariah. Nanti bersama kita Mang Amsi ya. Beliau adalah founder dari syariahsaham.com ya, yang tentunya sudah tidak asing lagi, komunitas yang paling aktif nih untuk saham syariah beliau salah satunya ya, jadi pembicara di mana-mana kalau kita perhatikan, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini banyak memberikan informasi-informasi menarik ya, pencerahan buat kita khususnya saham-saham syariah nih. Karena kalau kita diskusi mengenai saham syariah, banyak orang yang bilang bahwa saham syariah nggak bisa ditradingkan gitu nih ya. Tapi kita lihat nanti coba banyak sebetulnya saham-saham syariah yang juga tipikalnya berfluktuatif ya. Tentunya ketika ada fluktuasi ya, ini artinya buat orang yang trading harusnya ada peluang. Tapi nanti kita akan tanya lebih detail sahamnya apa saja saham syariah yang kira-kira bisa ditradingkan gitu nih ya. Ya, bersama nanti Mang Amsi ya, yang akan menjadi narasumber kita di sore hari ini ya. Kita tunggu. Kita pernah itu barusan saya chat beliau ya. Sepertinya beliau lagi terjebak dalam perjalanan pulang ya. Karena posisinya hujan lebat, mungkin dari sekolah pulang ke rumah gitu nih ya. Jadi kita tunggu ya, mudah-mudahan nanti jam 16.15 nih, katanya beliau sebentar lagi ya, 16.15 nanti kita bisa bergabung Mang Amsi ya bersama kita ya. Ini sebentar lagi Mang Amsi baru mendarat katanya di rumah ya. Nanti kita tunggu sebentar lagi teman-teman ya. Ini mudah-mudahan beliau bisa memberikan pencerahan ya, lambat sedikit tapi mudah-mudahan banyak yang bisa kita dapat di sore hari ini, terutama saham-saham syariah ya, yang teman-teman yang concern atau punya rekening saham syariah. Ini kesempatan yang baik buat teman-teman untuk bisa menggali lebih banyak nih saham-saham syariah dan juga tipikalnya, karena kita akan bahas cara investasi dan trading saham syariah ya, atau kita singkat namanya cita rasa. Jadi kita sedang bercita-cita ya, merasakan nikmatnya saham syariah. Nanti bersama Mang Amsi tentunya akan membahas lebih detail ya terkait dengan saham syariah ini. Oh, ini Mang Amsi sudah join ya. Coba kita ajak. Wah, ini luar biasa. Perjuangannya untuk bisa sharing, bergabung dengan kita. Waduh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Emon? Alhamdulillah, sehat, bahagia dan berkah. Amin, amin. Mudah-mudahan punten nih baru sampai. Iya. Luar biasa Bang Amsi perjalanan. Ini dari sekolah ke rumah perjalanan. Iya, tadi 4 jam perjalanan karena jalannya sedang kurang bagus dan hujan lebat di hutan tadi Pak. 4 jam. Iya. Setelah zuhur saya pulang. Oh iya. Itu kayak Jakarta Cirebon aja hanya 2,5 jam sekarang kan, 3 jam gitu ya. Iya. Jadi PP lah, PP. PP. Oke Bang Amsi, ini teman-teman udah banyak gabung dengan kita nih, ini ya mungkin kita bisa langsung aja ya. Saya boleh buka dulu Pak. Bang Amsi ya. Saya buka dulu ya.
Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman IDEX viewers ya yang sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah ya, sore hari ini kita bisa diskusi dan berbincang dengan Mang Amsi nih. Temanya cukup menarik, yaitu cita rasa. Mang Amsi nih hobi nyingkat-nyingkat gitu ya. Jadi cita rasa itu apa sih ya? Cita rasa itu cara investasi dan trading saham syariah ya. Ini jadi itu cita rasa, singkatannya seperti itu. Seperti namanya Mang Amsi itu kan singkatan juga. Ya ini jadi Asep Muhammad Saiful Islam ya. Iya, betul Pak. Nah, jadi selalu disingkat-singkat, tapi mudah-mudahan juga ini dengan pertemuan yang singkat tentunya bisa banyak memberikan pencerahan ke kita semua terkait dengan saham syariah ya, karena beliau adalah founder dari syariahsaham.com ya. Hari ini mudah-mudahan semua yang sudah tergabung banyak mendapatkan pencerahan terkait dengan prospek tentunya saham-saham syariah dan bagaimana kira-kira kita melakukan investasi dan tradingnya untuk saham syariah di 2022. Oke, Mang Amsi, kita langsung saja mungkin diskusi dan kita juga nanti mengajak teman-teman nih yang ingin bertanya silakan nanti ditulis di kolom pertanyaan ya. Di bawah ada tanda tanya, silakan tulis itu jadi nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Mang Amsi, ini 2022 nih baru jalan ya, baru bergerak 2-3 minggu ini. Kalau kita perhatikan di awal kan kemarin semua orang pada menunggu window dressing, tapi ternyata senyap-senyap saja gitu kan. Kemudian hari ini juga banyak orang sepertinya menunggu Januari effect gitu ya. Tapi sepertinya dengan pola saat ini jumlah investor yang retailnya naik tinggi, kemudian juga dari pandemi merubah beberapa sektor, teknologi dan sebagainya juga sudah berubah. Kalau kita lihat kan dulu big cap ya cukup menarik. Kalau sekarang di awal tahun sendiri juga LQ45 atau saham-saham papan utama tuh masih tidak banyak berkembang dibanding papan pengembangan yang positifnya cukup lumayan. Tentunya saya juga ingin bertanya nih sebelum masuk ke saham syariahnya, gambaran dulu deh di 2022 kira-kira seperti apa Mang Amsi? Oke, terima kasih Pak Emon yang sudah setia nih. Lalu mohon maaf agak telat nih teman-teman semuanya. Jadi memang ini luar dugaan karena tadi saya taksirannya itu sekitar 2-3 jam ke rumah, ternyata karena hujan dan hujannya lumayan besar. Saya menepi dulu karena saya pakai motor Pak, bukan pakai mobil. Oh iya. Pakai motor, maka menepi dulu dan jadi 4 jaman sampai rumah. Nah kalau terkait pasar ya teman-teman, jadi saya pribadi sih, kalau saya pribadi ya, makanya saya santai aja di mana-mana pun. Karena memang kita kan udah punya tujuan atau sudah punya pilihan saham masing-masing. Dan ketika misalnya pasar tidak bersahabat atau pasar tidak sesuai dengan skenario, kita pun sudah siap dengan strategi lain gitu ya. Nah termasuk ketika misalnya ada mitos atau bukan mitos ya, ada kebiasaan misalnya kalau Desember window dressing gitu, kalau Januari ada January effect, nanti ada sell on May and go away gitu kan, dan seterusnya ada Black September dan yang lainnya gitu. Nah kalau kita sebagai investor sebenarnya sih tugasnya lebih simpel ya teman-teman. Tugasnya bukan memprediksi atau bukan apa, tapi lebih ke bereaksi aja. Misalnya, kenapa ya harusnya ada window dressing, tapi kenapa tidak ya? Bereaksi aja gitu. Kalau memang misalnya kalau secara tradingnya sudah kena stop loss ya stop loss gitu. Kalau misalnya secara investingnya malah turun, bukannya itu kesempatan gitu. Kalau bukannya itu peluang untuk menambah lagi di bawah kalau memang sahamnya adalah saham yang nilai wajarnya masih di atas harga pasarnya. Nah, jadi sebenarnya ketika masa-masa stagnan atau masa-masa yang tidak sesuai ekspektasi seperti ini, sebenarnya itu masa-masa untuk teman-teman kembali belajar, merenung kembali, merefleksi gitu. Kira-kira portofolio kita itu bagaimana gitu. Ada evaluasi nggak di situ? Misalnya
saham mana yang layak kita hold, kemudian saham mana yang ini kayaknya tahun ini kayaknya bukan hokinya atau bukan bukan apa momentumnya gitu. Karena kita tahu sekarang kan kita diuji lagi dengan adanya apa namanya virus varian baru gitu kan, yang lagi rame ya, yang lagi sering Ya. dibicarakan terkait dengan virus baru. Kemudian juga misalnya itu akan berimbasnya kan kepada pembangunan gitu. Misalnya ada terhenti lagi Hmm. pembangunan. Kemarin yang katakanlah retail mulai pulih, sekarang mulai mengerem lagi. Nah, itu kan akan berimbas juga, dan kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu kalau di pasar modal lebih cepat digorengnya tanda kutip ya, lebih cepat Hmm. menyebarnya gitu. Padahal secara realnya mungkin belum tentu langsung berimbas gitu ya. Tapi kalau di Ya. pasar modal itu kan biasanya selangkah lebih di depan gitu Pak Emun ya. Ah, Selangkah lebih di ah. depan. Jadi apresiasi reaksinya responnya tuh udah duluan gitu. Makanya mungkin pas awal Desember kemarin teman-teman juga menyaksikan beberapa saham farmasi menggeliat kembali, saham-saham yang terkait dengan farmasi, obat-obatan, karena Omikron mulai ramai dibicarakan, orang mulai berpindah ke saham-saham farmasi. Kemudian sekarang yang rame lagi bank-bank digital kelas 2, kelas 3 misalnya. Apa Ya. buku ketiga, buku 1, buku 2 ya, yang kapasitasnya Ya. kecil lah gitu. Itu mulai Hmm. rame lagi. Nah, sebenarnya sih tinggal mencari momentum saja. Teman-teman mau ngambil yang dari sisi mana gitu. Kalau sebagai trader, pastinya trading plan adalah skenario utama kita. Tapi kalau untuk investor, nilai wajar adalah patokan kita. Nah, ketika kita bicara tentang nilai wajar, meskipun katanya orang bilang valuasi atau analisis fundamental itu sudah mungkin nggak bisa dipakai atau apa, tapi sekarang sih justru ketika masa-masa penurunan yang tajam, di situ kita akan mencari mutiara tersembunyi gitu, Pak. Jadi Hmm. nilai wajarnya masih di atas, harga pasarnya masih di bawah, bahkan lagi diturunkan, lagi turun, lagi nggak ada, lagi sepi pembeli gitu. Sebenarnya kan teman-teman juga perlu belajar dari sejarah di masa lalu ya. Saham-saham yang naik signifikan kemudian, biasanya kan ketika masa-masa seperti ini turunnya lumayan gitu. Tapi secara kinerja nggak ada masalah gitu. Secara kinerja nggak Hmm. ada masalah. Malah sedang diuntungkan misalnya. Tapi karena kepanikan pasar akhirnya turun anjlok-anjlok, karena kalau naik turunnya harga saham kan lebih ke bagaimana supply demand-nya di pasar ya, bukan sebagai refleksi dari kinerja saham, kinerja perusahaannya. Maka orang Hmm. juga sering mengatakan buat apa belajar fundamental, mang kalau semua bisa ditentukan oleh pasar. Fundamental itu penting ketika sebagai apa namanya safety beltnya gitu, Hmm. sabuk Ya. pengamannya itu gitu. Kalau sedang Hmm. anjlok semua, silakan teman-teman saksikan nanti. Kalau sedang anjlok semua, analisis yang kita gunakan tuh fundamental. Cari yang sahamnya tuh benar-benar jatuh, tapi kinerjanya nggak masalah. Gitu. Itu akan cepat Hmm. pulihnya. Saya sudah buktikan di tahun 2020 ketika pandemi mulai terkonfirmasi. Waktu itu Hmm. saya mengoleksi saham-saham yang udah ditinggalkan jauh. Contoh Pegas di 600, gitu Hmm. ya. Pegas 600, Kalbe 800 gitu. Astra waktu itu masih syariah misalnya, Astra itu di Hmm. 2000, 3000 gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya peluang ya, Pak. Jadi Ya. peluang itu orang kaya itu dibuat ketika krisis katanya seperti itu. Orang tua itu dibuat ketika resesi. Jadi jangan Ya. takut dengan resesi, jangan takut dengan krisis kalau kita sebagai apa pelaku pasar modal gitu. Beda kalau cerita kalau pelaku bisnis itu mungkin sangat terimbas sekali dengan adanya resesi. Tapi kalau pasar modal itu kadang di situ justru kenaikannya justru dibuat ketika resesi itu. Ini Oke. apa harga kita itu dibuat keuntungan kita lebih besar dibuat ketika masa resesi. Bahkan kan ada orang yang kapan ya bisa kembali ke resesi 2020. Ada yang berdoa seperti itu juga. Tapi ketika diberi malah nggak beli kan karena takut. Nah, Iya, iya, seperti itu. iya. Oke, menarik, Mak. Apa namanya? Kalau boleh saya ambil tadi ya, sebetulnya buat seorang investor ini nggak perlu takut pasar mau kemana gitu. Mau Mm-mm. 2022, mau 2021, atau 2023, poin pentingnya tadi ada dua gitu, bahwa kalau Anda mau trading, teman-teman mau trading, ya harus apa namanya, harus punya trading plan, dan skenario-nya Betul. tuh di situ, mau ngapainnya adanya di situ gitu nih ya. Dan yang Mm. paling penting itu kita bereaksinya seperti apa gitu nih. Itu yang paling penting gitu nih ya. Jadi buat temen yang mau Iya. trading harus ada punya trading plan gitu. Dan untuk orang yang memang atau teman-teman yang mau saya mau jangka panjang, mau jadi investor aja deh. Poin pentingnya tadi juga sudah disampaikan bahwa harus dilihat harga wajarnya. Ketika harga wajarnya
di atas dari harga pasarnya, ini artinya momentum sebetulnya buat teman-teman. Tadi Mang Amsi sudah kasih contoh 2020 Mang Amsi ambil Pegas katanya. Karena Pegas 600 perak gitu. Jadi ini ya momentum buat ini gitu. Ya orang mungkin ketika itu ketakutan karena ngeliat di kondisi di pasar, tapi sebetulnya perusahaannya tidak masalah secara fundamental dan harga wajarnya di atas jauh daripada harga pasar. Inilah momentum yang bisa kita ambil. Jadi teman-teman jangan kalau saya boleh rangkum, teman-teman jangan takut kondisinya bagaimana. Yang penting teman-teman bereaksi seperti apa tadi. Satu, ada skenario trading plan. Satu lagi sudah ada patokan, yaitu fundamental yang bisa dilihat dari harga wajarnya. Nah, makasih. Ini kan kita cara investasi dan trading saham syariah ya. Tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit tuh. Kurang lebih investornya ya kalau lihat harga wajar, kalau trading ya lihat ini. Tapi kembali kalau untuk trading, apa bisa mengasih saham syariah nih? Karena di masyarakat, yang dalam pandangan di masyarakat itu kalau mau syariah ya nggak trading dong. Syariah ini untuk jangka panjang itu investasi gitu dia. Nah ini kan ada stigma di masyarakat seperti itu gitu dia. Bener nggak ini ya? Yang kita temui ya di ini kan. Kalau ini kan Mang Amsi nih cara investasi dan trading gitu. Nah saya mau masuk di tradingnya dulu deh. Gimana sih caranya gitu untuk trading saham syariah Mang Amsi? Oke, Kang, Pak. Jadi kalau trading ya, mungkin dari sisi hukum dulu ya, karena itu yang paling sering ditanyakan. Dan itu juga yang sering menghambat orang mau belajar investasi dan trading saham syariah gitu, karena belum apa-apa sudah menjudge bahwa trading itu haram, trading itu tidak sesuai dengan syariah dan seterusnya. Padahal kalau kita kembali ke dasar fatwa ya, dasar fatwanya. Pertama, fatwa yang terkini aja ya, fatwa nomor 135 tahun 2020 itu bicara tentang saham dalam konteks sebagai objek transaksi di pasar modal. Silakan teman-teman baca di situ, elaborasi di situ apa sih yang disebut dengan saham syariah. Artinya objeknya sudah ada saham syariah. Kemudian untuk trading dan investing berarti itu cara perlakuan insan pasar modal terhadap saham syariah itu. Dan ternyata dua-duanya sudah ada dasarnya gitu. Nah, kalau mekanisme transaksi diaturnya di fatwa nomor 80 tahun 2011. Gitu, tentang penerapan prinsip syariah dalam transaksi transaksi efek bersifat ekuitas di pasar di bursa efek gitu. Jadi di situ ada penjelasan satu item bahwa ada satu poin penting bahwa saham yang sudah dibeli boleh dijual kembali di hari yang sama. Meskipun proses administrasinya memakan waktu lebih dari 1 hari. Jadi dengan prinsip qabad hukmi gitu. Jadi mau trading mau investing, teman-teman semua sudah ada dasar hukumnya dan itu boleh. Karena gini ya teman-teman, investing sekalipun kalau kita menjadi investor di saham di pasar modal atau di saham, tetap eksekusinya buy sell. Gak ada invest redeem, gak ada. Yang ada cuman buy sell. Maka saya pernah membuat buku yang Sari Kelapa itu Pak, yang saham syariah kelas pemula. Judul besar bab 3 itu bukan yuk nabung saham gitu, atau yuk investasi saham, tapi yuk dagang saham. Karena ketika kita bicara yuk dagang saham, dua mazhab itu bergabung, dua mazhab itu diakomodasi. Kenapa? Yang investasi juga beli jual, karena bukan seperti deposito saham itu. Yang trading apalagi, karena beli dan jual kan, beli jual. Nah, ketika konteksnya beli jual, berarti itu baik. Jual beli itu al-bai'u gitu, al-bai'u al-musawamah kalau dalam konteks transaksi saham. Dan kita tahu di Al-Qur'an di Al-Baqarah 275 itu ditegaskan bahwa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kan begitu. Dan Allah sudah menghalalkan jual beli perdagangan dan mengharamkan riba. Begini Pak, saya punya teman menarik karena saya setiap malam Senin itu saya ada kajian ya, kebetulan saya ada santri gitu. Kajiannya itu ayat belasan ayat akhir Al-Baqarah dari 261 sampai 282. 261 sampai 274 itu bicara sedekah. 14 ayat bicara sedekah. 275 sampai 281 itu bicara riba. Dan 282 di ujungnya itu bicara transaksi finansial. Ayat terpanjang di Al-Quran, 28 kalimat, 1 halaman penuh, 18 baris, itu nggak bicara tentang ibadah mahdoh atau ritual, tapi bicara tentang ibadah transaksi finansial. Bagaimana harus menuliskan transaksi dan seterusnya. Silakan nanti baca teman-teman Al-Baqarah 282.
Itu bicara tentang iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu berutang dengan seseorang dengan waktu tertentu, tempo tertentu, tuliskanlah. Dan hendaklah yang menuliskannya itu seorang saksi, seorang juru tulis, seorang sekretaris yang adil dan cerdik dan cerdas gitu. Dikatakan seperti itu syarat-syarat sebagai seorang juru tulis. Nah, itu kan sebenarnya ayat yang mendorong adanya transaksi, penulisan transaksi, administrasi transaksi. Itu ayat terpanjang di Al-Qur'an. Nah, kembali ke yang tadi, orang kadang mengatakan, memang sama aja lah, saham semuanya juga riba. Sama aja, memang kredit itu semua riba. Hati-hati teman-teman. Kalau kita mengatakan seperti itu, justru kita adalah orang yang akan berdiri seperti orang yang kerasukan setan. Kenapa? Karena mereka mengatakan, sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Hati-hati ya. Jadi kadang orang mengatakan, pokoknya semua saham riba. Semua kredit riba. Itu adalah ungkapan orang yang sebenarnya tadi gitu. Dia juga tidak bisa membedakan mana perjual beli, mana riba. Maka setelah itu ditegaskan, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah sudah tegas menghalalkan jual beli dan sudah tegas mengharamkan riba. Jual beli saham itu termasuk dalam konteks buy-on itu jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada objek yang diperjualbelikan, ada akadnya. Sah secara syariat. Seperti itu kan. Oke. Iya. Jadi ini artinya bahwa trading ataupun investasi mau rumah atau apapun poinnya ya jual beli. Jual beli. Ya, kalau mau investasi emas juga untung ya jual beli. Masalahnya waktunya panjang atau tidak gitu aja ya. Ini ya. Iya. Nah, cuman mungkin yang dimaksud yang ada rasa ketakutan di masyarakat adalah ketika transaksi yang dilakukan dalam waktu yang singkat itu kadang-kadang tidak punya dasar. Ini yang ditakutkan. Kalau secara teknis tadi sudah dikatakan bahwa ketika ada istilahnya transaksi saham itu qabd hukmi. Jadi pembelian hari ini dijual hari ini itu sudah hukumnya, secara hukum itu sudah kita beli hari ini itu secara hukum itu sudah punya kita. Ininya, secara kepemilikan. Proses sampai dengan T+2-nya itu ada proses administrasi. Dan di situ juga jangan lupa teman-teman kalau transaksi di pasar modal itu ada pihak ketiga yang menjamin. Novasi namanya ini ya. Yaitu pihak dari KPI. Inilah yang menguatkan. Jadi bahwa adanya goror delivery ya, pengantaran yang terganggu ya. Misalnya kalau dulu contohnya adalah sahabat Nabi jual ontanya masih kabur, itu kan nggak boleh karena ada ketidakjelasan pengantaran. Nah, kalau di transaksi saham sudah ada pihak penjaminnya KPI. Jadi tentunya secara hukum tadi kita sudah jadi pemilik. Jadi kalau hari ini beli, detik ini beli, detik berikutnya dijual ya administrasinya kita sudah secara sah, secara hukum kita sebagai pemilik. Jadi kita menjual apa yang kita miliki gitu. Walaupun secara administrasi selesainya nanti +2. Gitu ininya ya. Jadi jangan takut bahwa kita tidak bahwa saham syariah nggak bisa di trading kan bisa. Tapi yang poin pentingnya tadi harus ada dasar ketika kita membeli dan menjual itu juga jadi hal penting. Karena Bang Hamsi kalau kita lihat investor retail kita ya atau investor kita 80% kan milenial Bang Hamsi. Ini yang dikhawatirkan ada sindrom FOMO yang ikut-ikutan akhirnya tidak punya alasan. Dan ketika tidak punya alasan yang kuat, tidak tahu dan diikut-ikutan, dia melakukan trading saham. Nah ini yang dalam tanda kutip kita juga mengkhawatirkan. Artinya harus dibekali selalu tadi Bang Hamsi kalau mau trading, lihat trading plan. Kalau ada plan berarti kita ada perencanaan nih. Plan itu perencanaan artinya kita ada persiapan. Kalau ada persiapan berarti kita sudah sebelumnya sudah melihat nih. Artinya saham A yang mau kita beli itu sudah kita lihat kenapa kita beli dan sebagainya. Itulah perencanaan artinya kalau kita mungkin bisa terhindar dari FOMO tadi ya, Bang Hamsi ya. Ini ya. Betul, Pak. Menarik Bang Hamsi ini ya. Jadi saya undang teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan terkait dengan tema kita hari ini, nih ya, tentang cita rasa, cara investasi dan trading saham syariah. Itu untuk trading tadi ya ini. Jadi patokan ke perencanaan. Dan tentunya trading saham tadi sudah dibahas secara hukum, kemudian juga bahkan tadi banyak ya kita mengutip beberapa ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah.
Kemudian Bang Hamsi untuk investasi sendiri pasti sudah Aries sudah kalau trading oke ya investasi nggak ada masalah. Walaupun pada dasarnya dua-duanya sama jual dan Beli beli. jual. Iya beli betul. jual, beli jual gitu. Bang Hamsi, Iya. kita kalau bicara terkait dengan saham syariah nih ya, apa namanya tentu kita juga akan bicaranya skupnya lebih spesifik. Kalau kita perhatikan di Januari ini perbankan yang konvensional ini naiknya kemarin kalau salah data yang saya lihat itu 5%-an sektor perbankan. Mungkin ini sektor ini mendorong kemarin indeks di 67 ya, kemudian balik lagi gitu ininya. Nah ini kalau kita bicara itu kan di awal tahun ini atau saham perbankan kan nggak termasuk saham syariah ya, kebanyakannya. Ya walaupun ada syariah ya. Tapi hanya beberapa gitu ini. Tentu ini juga ya kita dan saham syariah tidak hanya perbankan yang sedikit, tapi di sektor yang lain banyak gitu nih. Nah kalau kita bicara sektor terkait saham syariah nih, ada di sektor apa aja Bang Hamsi yang kira-kira masih punya prospek yang qualified mungkin untuk bisa diambil buat teman-teman di 2022? Iya, saya sambil buka ya ininya datanya Pak sebentar. Iya, boleh. Jadi gini teman-teman, kalau kita ingin melihat sektor ya, tentunya pertama kita lihat dulu di awal tahun ini sektor mana yang secara kinerja ya, performa atau kenaikannya itu mengalahkan gitu ya, mengalahkan indeks itu sendiri. Ini saya dapatnya datanya dari bursa yang terbaru ya. Di sini kan kita bisa cek hari ini merah ternyata, kemudian penurunannya itu secara year to date indeks IHSG itu sekitar naik 0,16% kalau year to date-nya. Kalau JI minus hampir 2%. Jakarta Islamic Index minus 2%. Kemudian juga ISI itu berapa nih ISI ya? Jakarta Islamic Index 70 minus 2,5 lebih tinggi. Kemudian indeks saham syariah Indonesia mana ISI? Di bawah ISI itu minus 1,9. Nah, dilihat dari situ kita lihat yang beat the market atau misalnya mengalahkan indeks acuan secara umum itu pertama adalah yang paling besar justru sektor energi, Pak. Sektor energi itu 6,4%. Iya. 6,4%. Setelah itu baru financial 3,19% dan logistik 0,26%. Itu adalah indeks-indeks yang hijau. Indeks-indeks yang mengalahkan bursa ya, yang mengalahkan bursa secara keseluruhan itu energi, finansial dan logistik. Nah kita tinggal turun dari situ top down-nya ke industri ya, industrinya apa? Misalnya kalau di energi ada batu bara, ada minyak bumi dan ternyata saya lihat di sini lebih ke batu bara yang sekarang sedang uptrend ya. Beberapa juga misalnya ada kemarin Adro, PTBA, UNTR itu sudah secara teknikal uptrend, secara kinerja juga menarik di tahun 2021 sampai kuartal ketiga itu labanya melonjak. Saya pernah bahas di sesi lain. Ya. Jadi saham-saham batubara memang tahunnya itu di 2021 kemarin terefleksi harganya di akhir tahun. Mulai diapresiasi oleh pasarnya di akhir tahun. Dan sekarang sektornya memang paling mendominasi. Padahal di tahun-tahun sebelumnya sektor batubara, energi dan seterusnya itu ditinggalkan sebenarnya. Ya, jadi begitulah teman-teman. Jadi ada pergeseran, ada perputaran sektor ya. Misalnya sekarang ternyata sedang di energi dan logistik dan perbankan seperti itu. Ada juga yang terpuruk, yang banget terpuruk itu adalah teknologi, Pak. Nah, tahun kemarin awal tahun itu teknologi yang merajalela kan. Yang mendominasi itu kenaikan teknologi, saham-saham teknologi. Nah, sekarang justru yang anjlok di awal tahun itu teknologi minus 11%. Iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat Quran tuh ada gini Pak, watil kal ayyam nudawiluha bainan nas gitu kan. Masa-masa kejayaan itu dipergilirkan di depan manusia gitu. Jadi sektor pun ternyata rotasi ya, nasib pun ada rotasinya, sektor pun ada rotasinya. Nah, tugas kita sebagai seorang investor atau trader saham syariah itu menyelaraskan saja dengan rotasi itu. Kalau sekarang ternyata energi yang lagi uptrend ya carilah saham energi gitu. Kita trend follow aja. Kenapa kita trend follow? Karena keuntungan saham dibuat ketika sahamnya naik. Gitu. Yang capital gain ya, capital gain di luar dividen karena dividen terus terang di bawah deposito kan rata-ratanya. Jadi kalau kita saham anggaplah saham syariah itu kita ambil dari sisi dari sisi capital gain-nya, selisih antara harga jual dengan harga beli.
Nah, kalau kita ingin mencari kenaikan, berarti cari saham yang sedang ikut uptrend. Kalau kita ingin mencari saham yang uptrend, caranya bagaimana? Caranya adalah cari sektor yang sedang uptrend juga. Jadi kita top down analisis kebijakan dunia seperti apa, kondisi harga komoditas dunia seperti apa, turun ke sektoralnya ternyata juga naik, baru cari saham terbaik atau perusahaan terbaik di bidang itu. Dan itu ternyata udah lama, Pak. Saya mengecek batu bara itu menggeliatnya akhir September. Iya, betul. Akhir September itu kompak semua. PTBA, Adaro, ITMG itu semua kompak. Harum Energi itu semua kompak akhir September naik. Dan kenaikannya sampai hari ini, secara teknikal itu belum menunjukkan harus stop loss. Karena masih belum menyentuh katakanlah misalnya garis MA50, garis MA100 itu belum tersentuh. Artinya kalau teman-teman menaikkan trailing stop ya, trailing profit akhirnya. Kenapa? Karena sekarang dulu yang menjadi stop loss itu sudah menjadi trailing profit. Kalau jatuh pun udah untung gitu. Kenapa? Karena sudah menembus MA50-nya. MA50-nya itu sudah di atas jauh dulu ketika harga beli. Itulah trend follow. Jadi alirannya kalau saya sih kalau buat trading atau juga investing ya, karena kita agak jangka panjang, itu trend follow itu lebih cocok gitu. Kenapa? Di trend follow itu kita menggunakan garis rata-rata harga harian yang cukup lebar. Garis 20, garis 50, garis 100, garis 200. Jadi kita santai itunya. Trading santai, investasi pun masuk gitu. Jadi istilahnya mengkombinasikan dua mazhab gitu, Pak. Iya. Jadi secara teknikalnya masuk uptrend, secara fundamentalnya emang sahamnya bagus, terbukti sektornya juga mengalahkan indeks. Nah kan seperti itu. Tinggal mengatur money management. Iya, Bang. Kalau dari tadi kan kita coba bahas sektor energi ya, sebetulnya ini juga agak berlawanan dengan tren ESG ya. Tren ESG kan sebenarnya lagi menghangat juga ya ini ya. Terus kemarin sebetulnya batu bara, kalau kita bicara batu bara di Indonesia kemarin sempat di stop juga gitu. Karena DMO-nya ternyata dari target 100 juta ton ya ini ya. Ternyata nggak terpenuhi gitu nih ya, sehingga PLN hampir kehabisan batu bara gitu karena lebih banyak diekspor, ya banyak diekspor karena memang harganya demandnya lagi bagus. Ketika ada wacana di stop, di luar yang menjerit gitu, ketakutan listrik mati gitu. Kalau yang saya baca di media gitu nih ya. Jadi ada batu bara ini ada dua dilema di dalam negeri juga masih. Sebenarnya kalau menjalankan aturan pemerintah DMO-nya terpenuhi, ya nggak ada masalah karena 20% ya atau 25% ya. Toh sisanya masih banyak untuk bisa diekspor kalau misalkan mau ikut aturan yang ada di pemerintah gitu nih ya. Jadi ini juga yang kemarin sempat jadi gejolak di akhir tahun kalau nggak salah ya. Ada wacana stop dan kemudian ternyata dibuka kembali ya ini ya. Nah, Bang Ansy, ini terkait dengan tadi ada ESG kita sedikit singgung, kemudian juga kita masuk ke dari pilihan saham-saham tadi yang Mas Ansy sebutkan, ya, yang kategori syariah yang mana ya ini dan cukup masih menarik. Ada orang bilang ADMR nih gitu kan, Adaro masih ini menarik nih, udah sekian ini persen gitu kan. Tapi kalau kita lihat rajanya kan ada ITMG, ya, kemudian ada PTBA gitu sebagai BUMN. Ini gimana Bang Ansy? Mana yang paling prospek dan masuk kategori syariah? Oke, semua yang saya sebutkan syariah sebenarnya tadi ya, PTBA, ITMG, Adaro gitu, kemudian juga UNTR. Tapi saya lebih menariknya sih United Tractors-nya justru yang istilahnya apa ya, industri penunjangnya, karena dia bicara tentang alat beratnya kan, alat berat yang berkaitan dengan batu bara. Kenapa? Karena secara kinerja dia bagus di 2021 ya, secara fundamental, secara pendapatan, secara laba bersih juga meningkat cukup pesat gitu di tahun 2021. Karena mungkin imbas dari menggeliatnya sektor tambang lagi kan gitu Pak ya, relasinya seperti itu, positif relasinya. Dan yang kedua adalah UNTR ini relatif masih kenaikannya masih baru dimulai gitu. Berbeda dengan PTBA dan Adaro, Harum dan kawan-kawan itu sudah sejak Oktober. Saya analisis secara teknikal ya teman-teman. Jadi kalau secara teknikal PTBA Adaro itu sudah naiknya udah agak lama. Adaro di Oktober itu breakout 1400. Di situ mulai kenaikannya gitu. Mulai kenaikan di situ. Tapi ketika bicara UNTR justru breakoutnya baru minggu ini gitu, baru minggu kemarin. Jadi saya kan ingin mencari pola yang sama gitu, pola yang sama yang akan membuat yang potensial gitu sahamnya itu naik.
Dan saya melihat kemarin, kalau minggu kemarin saya melihatnya di dua saham. Pertama UNTR, kedua Astra Agro Lestari AALI ya. Karena saya hanya berbicara tentang JI 70. Saham yang masuk Jakarta Islamic Index 70 karena saya mempertimbangkan juga likuiditasnya. Gitu. Saya bukan tidak mau membahas saham-saham second atau third liner ya Pak Eman ya. Tapi karena kan risikonya besar ya. Apalagi kalau bahasanya teman-teman yang masih baru mulai langsung masuk di saham yang nggak liquid kan bahaya juga gitu. Nah makanya saya sengaja kalau bikin analisis itu diusahakan yang masuk JI 70 atau Kompas 100 yang syariah. Setidaknya di situ likuiditasnya tinggi gitu. Kalau orang mau besar pun modalnya masuk. Nah yang saya lihat sekarang itu dua gitu. Tapi disclaimer ya teman-teman. Itu adalah UNTR dan AALI gitu. Kalau minggu kemarin, saya karena hari ini belum buka chart lagi ya. Karena waktu itu saya lihat chartnya hari Kamis, hari Jumat lah. Itu UNTR ternyata beneran naik. Karena dia ada resisten di 2023 ribuan gitu. Kemudian dia tembus. Dan UNTR ini baru mulai gitu. Baru mulai menembus apa yang saya sebut dengan pita EMA gitu. Pita EMA itu yang MA 20, 50, 100, 200. MA bulanan, MA 3 bulanan, MA semesteran, MA tahunan. Kalau saham sudah di atas itu semua, secara teknikalnya, harga close-nya di atas itu semua, itu mulai uptrend. Mulai uptrend aja, pegang aja gitu. Di mana nggak ada TP gitu. Kalau trend follow kan nggak ada TP, nggak ada taking profit. Nanti taking profitnya ketika nembus MA 20 atau MA 50, misalnya MA 20 lepas 50%, MA 50 lepas semua. Teman-teman tidak perlu mantengin running trade setiap hari. Tapi saya yakin keuntungannya bisa melebihi teman-teman yang day trade tiap hari dengan energi yang lebih minimal. Saya belum bisa jadi scalper, Pak, karena saya guru. Kalau saya scalper rusak anak-anak saya ajar kan. Nah gitu. ini ada jadi, Mas Rasid juga menanyakan itu gitu. Cara trading scalping sesuai syariah gimana Bang gitu. Nah, iya, pakai aja scalping boleh gitu. Karena kan ada tadi landasannya boleh. Kalau scalping berarti time frame-nya kita pendekkan gitu. Ambil grafik harian, maksudnya bukannya untuk hari itu, kemudian pakai menitan. Bisa kan? Bisa menitan aja gitu. Tapi karena saya nggak ada waktu, kalau jadi scalper, bayangan dari jam 9 sampai jam 3 itu jadwal ngajar saya gitu. Jadwal ngajar saya di madrasah. Bayangkan kalau saya jadi scalper, saya nggak bisa ngajar dong. Nah, silahkan sesuaikan trading style dengan kesibukan teman-teman masing-masing. Jadi jangan menganggap misalnya, pokoknya emang yang baik itu atau yang untungnya gede itu yang jadi scalper. Iya, mungkin beliau udah punya waktu untuk scalping. Tapi kalau saya scalper, kalau saya jadi scalping, saya banyak zolimnya dong. Nah, seperti itu. Jadi yang cocok buat saya ya momentum trading atau misalnya position trading atau misalnya swing trading lah, seperti itu. Saya lihat chartnya yang menarik, ini yang baru tembus breakout, yang sudah memenuhi kaidah saya dalam trading, sistem trading saya masukkan dan itu tidak perlu pas hari H-nya, Pak. Malamnya aja kita buka online trading pakai auto trading mesin gitu, pasangkan waktu itu, setnya di situ. Cuman setengah jam mungkin setiap malam lihat ke hasil screening, masukkan gitu. Dan itu kan kita nggak tiap hari juga. Kenapa? Kalau kita sudah punya posisi kan nggak perlu beli saham lagi. Karena kita juga punya portfolio management. Misalnya dari ini masuknya sudah ranah money management ya. Misalnya dari total modal kita yang ada itu dibagi 8 saham atau dibagi 9 saham. Harus terdiversifikasi ya teman-teman. Kenapa? Karena mendiversifikasi itu adalah menyebar risiko gitu. Teman-teman boleh all in aja, boleh misalnya saya emang nggak suka kalau diversifikasi, saya sukanya all in di satu saham aja. Iya, tapi kalau rugi semua. Oke. Dan itu kan hasil riset juga. Iya. Mamsi, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Erika ya. Cara mengukur MA itu bagaimana, Mang? Cara mengukur MA. MA ya. Terima kasih Mbak Erika. Kita tidak perlu mengukurnya, teman-teman. Kita tinggal buka aplikasi chart. Di situ sudah dibuatkan garisnya. Jadi itulah indahnya charting ya. Charting itu kita ya kalau dibahas secara rinci ya ada rumusnya. Misalnya kalau simple moving average 20 misalnya 20 close terakhir gitu kan dijumlahin dibagi 20 hari. Rata-ratanya di sekian. Tapi kan kita cukup dengan garis aja. MA 20-nya sekarang di misalnya kalau misalnya saham BRIS ya. MA 20-nya di sekian. EMA 100-nya misalnya EMA 200-nya yang saya tahu EMA 200. EMA 200-nya di 2000-an. Kalau tembus EMA 200 2000 kemungkinan akan agak lama naiknya. Kan benar sekarang belum naik-naik lagi.
Nggak, ya. Ya, semudah itu ya teman-teman. Jadi katanya EMA 200 itu perbatasan atau garis demarkasi antara bull dan bear. Antara long term bullish dan long term bearish itu di EMA 200. Maka kalau logikanya dibalik, berarti teman-teman kalau mau cari saham yang baru naik, cari Hmm, saham-saham yang baru nembus EMA baru, 200. oke, iya, 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 Betul nggak iya. Pak? Dan Betul, sebaliknya, betul. hindari saham-saham yang baru nembus EMA 200. Ya akan Hmm, naik lagi, tapi entah kapan ya, nanti aja setelah 200 hari kan, seperti itu. Logikanya gitu kan, Kang. iya, Atau iya, iya. misalnya seperti itu. Iya, iya. Menarik, menarik, Bang. Tadi juga kalau kita bicara United Tractor juga, ini bacaan yang menarik juga. Tadi kita diskusi masalah batu bara yang luar biasa, harganya, saham-saham batu bara melejit dan sebagainya. Ternyata Mamsi justru mengclosing statementnya malah menyarankan United Tractor. Jadi saya ingat ketika ada neneknya temen beli United Tractor karena awal waktu itu ditanya ke anaknya sektor apa yang lagi bagus, sawit katanya. Nah, Hmm, si neneknya bilang kalau misalnya saya mau bisnis sawit, kira-kira perusahaan apa yang dapat duit duluan gitu. Dan ternyata ya, ya, ya ya. alat berat karena kan harus Alat berat. meratakan tanahnya dulu gitu kan. Iya, Jadi betul, seperti betul. batu bara Land juga. clearing ya. Jadi Land iya, clearing dulu. batu Iya, bara juga betul. kan mau diekspor, mau ada ini di mana, tapi kan alat berat sudah bekerja gitu. Itu dibayar duluan Mm-mm. juga tuh ini ya kan. Kalau kita Iya, kalau kita perhatikan kontraknya. jadi ini perusahaan yang dibayar duluan ketika memang kalau batu baranya bagus, bayarannya bagus, tentunya pendapatannya juga Betul. lebih bagus. Ini jadi saya teringat tentang hal itu gitu. Kemudian nih Bang Mm-mm. Amsi, kalau kita lihat ada juga yang bertanya terkait dengan Telkom nih, ini juga saham yang jadi brand di bursa juga ya. Dulu Iya, kan kita selalu melihat bahwa ketika Telkom naik, ini big cap-nya bursa lah gitu nih ya. Walaupun ya sekarang iya, beberapa tahun terakhir perbankan yang jauh di atas Telkom, tapi Telkom masih 10 besar lah ya. Kemarin ada iya Pak. masuk sektor teknologi satu yang MTech ya, yang masuk 10 besar gitu nih ya, MTech di ya atas betul. 200 triliun gitu. Tapi ya Mm-mm. nggak tahu nih sekarang posisi saya belum lihat lagi gitu. Nah ini Iya, Telkom gimana Bang Alsi? Telkom menyoroti Telkom. Kan cenderung oke. datar-datar aja ya ini ya. Kalau Telkom, Kang, Pak, saya biasanya manggil Akang, kadang Bapak ya. Kebiasaan. Jadi kalau Telkom saya lihat ya sebenarnya secara fundamental ya kita nggak ragu lah fundamentalnya ya. Kalau yang namanya perusahaan sudah besar kan pertumbuhannya nggak se apa ya nggak sekencang yang baru mulai ya Pak Yes. Jenten. Jadi misalnya kalau TLKM akan lebih susah mencetak 10% ketimbang katakanlah yang baru muncul misalnya apa ya yang setara dengan TLKM misalnya Friend atau apa itu akan pendapatannya itu sudah agak apa berapa ratus atau berapa puluh triliun itu kan mencetak 10% aja susah gitu. Jadi kalau Iya. teman-teman berharap TLKM labanya ratusan persen ya itu juga agak susah. Tapi gini, itu syarat fundamental aja. Syarat fundamental kalau yang sudah mature ya, sudah bisnis sudah matang gitu, naik 10% per tahun itu udah luar biasa. Udah luar biasa. Jadi kalau TLKM bisa mencetak laba 10%-an per tahun itu udah bagus. Nah, tapi kalau secara teknikal, TLKM itu udah telat sebenarnya. TLKM itu kalau mau masuk bulan Agustus. Oke, Karena oke. ketika dia tembus berapa ya di sini? Saya lihat ya, confirmnya sih kalau confirm bangetnya di bulan ini nih, di bulan September akhir ya. Tapi Ah, awal kenaikannya itu di bulan Agustus ketika dia menembus pita EMA tadi yang saya sebut ya. EMA 20, 50, 100 dolar itu di bulan Agustus, Kang. Jadi sekarang itu harganya sudah 4.200. Dulu ketika baru tembus di 3.200. Jadi sebenarnya sudah mencetak 30%-an ya kalau dari Agustus, dari September lah. Kalau September itu confirm karena dia menembus resisten sebelumnya di 3.500 itu sukar ditembus dari dulunya. Udah hampir 3 kali itu sukar ketembus. Kan secara psikologis kalau ada atap yang suka dijebol, sekalinya jebol naik gitu kan seperti itu. Dan akhirnya jadi support. Coba teman-teman perhatikan kalau pakai chart ya. 3.500 itu sukar ditembusnya. Itu Juni pernah mau nembus gagal gitu. Kemudian sebelumnya bulan bulan April ya, mungkin ya April atau Maret gitu juga gagal. Nah baru di bulan Oktober itu ketembus.
Ketembus, naiklah dia. Kemudian di bulan November dia turun. Turunnya itu pas di 3.500-an, naik lagi. Jadi dia naik, setelah naik dia apa namanya disebutnya pullback, bukan pullback. Dia istirahat sebentar, konsolidasi, tapi hanya sampai 3.500 turunnya. Karena itu dulu kan gini, yang dulunya atap kuat akan menjadi lantai yang kuat. Itu dalam teori teknikal kan. Kalau dulunya resisten kuat, sekarang akan jadi support kuat. Dulu 3.500 susah dijebol. Sekarang menjadi lantai yang sukar dijebol. Maka ketika Telkom naik 3.500, kemudian naik sampai ke 3.800 atau 3.900-an, dia turun dulu, rehat dulu gitu. Rehat sampai 3.500, 3.500 mantul lagi sampai 4.000 sekarang. Dan kalau pakai menggunakan MA ya, MA, dan ketika masuknya kita menggunakan tadi ya, triple MA tadi, maka sampai hari ini belum dijual. Kenapa? Karena dia belum menembus katakanlah MA 100. Belum menembus MA 100. Jadi MA 100-nya masih di 3.880 atau 3.900 lah gitu. Jadi kalau teman-teman udah mulai 3.900 itu boleh jual. Karena itu udah mulai downtrend seperti itu. Tapi teman-teman dapat beli harga dasarnya 3.200 dulu. Jadi sebenarnya dengan teknikal itu investasi sudah tercermin di situ gitu, Pak. Maka bagi saya sih tidak ada yang akhirnya gontok-gontokan antar mazhab, teknikal, fundamental, bondarmologi, enggak kok. Ya, justru yang paling penting itu bukan bicara analisisnya apa, tapi money manajemennya seperti apa. Karena yang namanya analisis itu bicara kata orang, tapi money management itu bicara uang kita. Itu yang lebih harus kita pertahankan. Bukan ucapan orang harus kita pertahankan, tapi uang kita yang harus kita pertahankan. Karena kan Warren Buffett mengatakan gitu, rule number 1 adalah jangan sampai kehilangan uang. Rule number 2 jangan lupa aturan pertama kan gitu. Iya. Ini ada dari apresiasi buat Mang Amsi nih dari Sablon Banjarmasin. Masih ingat Mang Amsi dulu sebelum naik bahas FPNI gitu ya? Bahas FPNI terus, analisa Mang Amsi luar biasa. Ini kebetulan aja. Ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Mbak Erika nih. Saya lihat saham sektor CPO turun gitu, sedangkan harga minyak goreng makin naik. Itu kenapa ya Bang itu? Oke. Terima kasih nih, pertanyaan menarik ya. CPO turun dari mana dulu lihatnya? Kalau dari bulan Juli udah naik 7.100, kalau Ali ya sekarang 9.000 gitu. Kemudian mulai tumbuhnya itu mulai breakoutnya kan sekitar bulan Oktober ya, dan sampai hari ini pun masih konsolidasi di situ-situ aja. Jadi sebenarnya sih kalau secara teknikal lagi rehat lah, CPO-nya lagi rehat dulu gitu. Dan sekarang masih jadi support kuat tuh di MA 200 itu di sekitar 9.000. Nah, kalau Ali ya, kemudian kalau LSIP, jadi kalau naik turun tuh tergantung kita masuknya di mana ya. Kalau misalnya masuknya kita dulu di bawah ya sekarang mungkin masih untung gitu. Tapi kalau LSIP, masih ini waktunya tinggal beberapa detik lagi. Ini siap, boleh. Takutnya ini mati ini ya. Jadi boleh. Mungkin kita closing kali ya Bang ya. Ini boleh Pak, siap. Takutnya mati nih ini ya. Mungkin teman-teman nanti kita akan coba adain lagi ya, karena ini waktunya terbatas. Jadi sebetulnya materi cukup menarik. Takutnya mati, jadi saya tutup dulu ya kegiatan hari ini. Sorry Mang dan juga buat teman-teman ya. Saya Mohon maaf, saya telat. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini detik-detik terakhir, takutnya mati. Terima kasih Mang. Ya, makasih Pak. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.